Nah, saudara, malam ini kita masih lanjutkan pembahasan kita tentang iman dan sikap hidup. Nah, saya udah sampaikan kemarin, masih ingat gak saudara? Sampai di poin yang keberapa ya? 22 ya. Sampai poin yang ke-22 ya. Tema besar iman dan sikap hidup. Dan subtema yang kita bahas terus adalah penentang-penentang iman di akhir zaman. Nah, sekarang kita lanjutkan saudara yang ke-20, 23 ya. Saya mudah-mudahan kita bisa selesaikan atau kalau enggak ya minggu depan. Nah, yang ke-23 hari ini kita akan membahas iman dan sikap hidup khususnya penentang-penentang iman di akhir zaman, yaitu sikap hidup yang tidak dapat mengatur kehidupan yang dijalaninya. Jadi kita beriman, kita percaya Yesus, tetapi perjalanan hidup kita ini tidak karu-karuan. Tidak ada prioritas. Kepala jadi ekor, ekor jadi kepala, ke kiri, mau ke kanan, pokok suka-suka. Banyak gak? Banyak orang Kristen sampai itu. Tanya percaya Yesus. Ke gereja, tapi mereka tidak memiliki prioritas dalam menjalani hidup ini. Akhirnya kita sampai bingung, katanya orang Kristen sudah melayani, tapi kok hidupnya seperti itu? Karena apa? Tidak punya prioritas. Nah, saya mau katakan hari ini kita harus mengerti itu ya. Jadi kita sebagai orang beriman tunjukkan dong hidup kita yang memiliki prioritas sebagai orang beriman dalam menjalani hidup ini. Nah, sekarang kita akan bahas bersama, kalau gitu prioritas apa saja yang harus kita lakukan dalam menjalani hidup ini. Nah, saudara harus mengerti prioritas ini. Supaya kita benar-benar jadi orang yang beriman dan kita berjalan itu sesuai dengan prioritas. Karena itu Tuhan mau. Jadi hidupnya nggak ngawur gitu loh. Nah, yang pertama, prioritas yang pertama, saya pelajari dalam Alkitab, supaya kita hidup benar-benar milik satu kehidupan yang baik, yang berkenan sesuai dengan iman percaya kita. Jadi tidak ngawur segala macam. Nah, ada prioritas yang harus kita lakukan. Kalau gitu prioritasnya apa saja saudara yang harus kita lakukan dalam menjalani hidup ini. Yang pertama, saya pelajari Alkitab, jadikanlah Tuhan yang pertama dan terutama dalam menjalani hidup ini. Tuhan harus menjadi pertama terutama. Mungkin ayat ini ayat yang sudah kita sering dengar, tapi semakin kita pelajari itu menimbulkan pemahaman-pemahaman yang baru. Jadi saudara, saya selalu katakan kenapa kita harus baca Alkitab setiap hari. Tidak peduli ayat itu sudah kita pelajari. Begitu kita baca kita dapat sesuatu yang baru setiap hari. Makanya dibilang firman Tuhan itu adalah hidup. Dia ikut seluruh perjalanan hidup manusia di bawah kolong langit ini selalu up to date. Mau ngomong apa? Ekonomi Alkitab menjawab. Segala macam ada jawaban dalam Alkitab. Jadi yang pertama, prioritas pertama dalam menjalani hidup, jadikanlah Tuhan yang pertama dan terutama dalam hidup ini. Nah, saudara buka dulu dalam Injil Matius pasal 22. Ini sudah berapa kali saya sampaikan Injil Matius 22 nih. Matius 22 maksud saya, 37 sampai 40. Ya, saya baca. Jawab Yesus kepadanya, kepada siapa ini? Ya, orang-orang Farisi, saudara baca di ayat-ayat sebelumnya. Kita ingat waktu, maka kita baca dari ayat 37 aja. Kasihilah, jadi waktu itu begini, orang Farisi itu datang ingin menguji Yesus. Menanya hukum yang pertama sih yang sebenarnya yang harus dilakukan. Nah, pertanyaan ini bukan pertanyaan karena ingin mengerti, mencari tahu, tapi ingin menguji siapa? Orang Farisi itu paling senang kayak begitu. Ya kan? Maka Yesus jawab kepada orang-orang Farisi itu. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap apa? Jiwamu, dan dengan segenap ayah. Nah, itulah hukum yang apa? Yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu maksudnya apa? Sama dengan hukum yang pertama tadi, ayat 37. Ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi mengasihi Tuhan itu pertama terutama, manifestasinya sebagai bukti kita mengasihi Tuhan tunjukkan kepada sesama. Kenapa?
Karena Tuhan tidak kita lihat. Jadi kita mengasihi yang tidak kita lihat, tunjukkan dong kepada yang kita lihat. Gak mungkin orang yang kita lihat kita tidak kasihi, lalu kita bilang yang tidak kita lihat kita kasihi. Mungkin gak? Yang kita lihat aja kita tidak kasihi, lalu yang tidak kita lihat kita bilang kita mengasihi. Bohong gak kira-kira? Udah pasti, ini masuk akal saudara. Ya kan? Nah, kan? Lalu ayat 40, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, di sini ayat 37 dikatakan apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap apa? Hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ini yang pertama dan terutama. Jadi yang pertama, prioritas dalam hidup ini adalah Tuhan segala-galanya. Dia harus menjadi pertama, dia harus menjadi yang terutama. Ini mutlak saudara. Ini prioritas kehidupan kalau kita mau lihat hari-hari hidup kita baik. Kalau kita ingin melihat kebaikan Tuhan selalu nyata kita nikmati dalam hidup ini harus menjadi hal yang gak bisa ditawar-tawar. Kenapa? Kenapa? Karena Tuhan itu penjemburu. Jadi saudara lihat, kalau saudara tidak menjadikan Tuhan yang pertama dan utama, dia cemburu. Api cemburunya akan menyala. Nah coba bandingkan dengan Keluaran 20, ayat yang kelima sampai dengan ayat yang keenam. Perhatikan itu. Janganlah sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Maksudnya apa? Ayat sebelumnya ya. Saya baca dari ayat pertama biar saudara tidak salah paham. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Ini Tuhan sampaikan kepada orang Israel. Jangan ada padamu apa? Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada dalam air di bawah bumi. Nah sekarang saya mau tanya, masih ada enggak berhala-berhala pada zaman sekarang? Apa itu? Segala sesuatu yang melebihi Tuhan itu jadi berhala. Anak bisa enggak jadi berhala? Uang bisa enggak jadi berhala? Popularitas bisa enggak jadi berhala? Jabatan bisa enggak jadi berhala? Pokok semua yang melebihi Tuhan dalam hidup ini itu berhala. Nah perhatikan ayat kelima. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintahku. Saudara lihat enggak? Jelas enggak? Tuhan mengasihi orang yang memegang perintah, artinya menjadikan dia segala-galanya, tapi dia cemburu bagi orang yang menomorkan sekian dalam hidupnya. Ya, jadi saudara lihat, kita harus memprioritas Tuhan itu sebagai satu-satunya yang apa? Yang ada dalam kehidupan kita. Saudara tahu enggak artinya Allah? Allah itu apa? Allah tahu enggak? Arti Allah itu artinya yang disembah, sesembahan. Itu sebut dengan Allah. Kita bersyukur dalam kekristenan kita manggil dia Bapa, kita manggil dia Tuhan, kita bisa manggil dia Allah. Nah terus ada lagi satu kata yang namanya Bapa. Apa tuh arti Bapa? Bapa itu artinya sumber. Jadi jangan salah paham Bapa seakan-akan satu pribadi bentuk laki-laki, bukan. Allah tuh roh adanya, tapi berbicara Bapa itu artinya apa? Sumber segalanya, sumber kehidupan. Makanya Paulus pernah berkata apa? Kita bisa berhak memanggil dia ya Aba ya Bapa bagi orang berada di dalam dia. Galatia pasal 4 ayat yang ke-6. Dia menjadi Bapa, saudara lihat. Nah, jadi kita harus menjadikan dia segala-galanya di dalam hidup ini saudara ya. Sehingga karena dia sudah menjadi yang pertama dan terutama dalam hidup ini, saudara lihat, maka dampaknya itu dia akan membawa atau mewarnai seluruh kehidupan kita.
Jadi waktu kita menjadikan dia segala-galanya, kita panggil dia Bapa, kita panggil dia Allah karena dia yang kita sembah, dia sumber kehidupan, otomatis nanti sikap hidup ini akan mewarnai seluruh kehidupan kita. Kapanpun dan dimanapun kita berada. Amin. Jadi saudara, yang pertama, prioritas pertama dalam kita hidup dalam Tuhan sebagai orang percaya, harus jadikanlah Tuhan yang pertama dan terutama di dalam hidup ini. Amin. Ini mutlak. Ini akan kelihatan kok dari keseharian hidup. Kalau di gereja ini tidak kelihatan. Mau lihat nanti di rumah. Kita bisa lihat orang-orang yang menjadikan Tuhan segala-galanya itu akan nampak. Begitu ada masalah, lihat. Keputusan dia ambil apa? Sudah kelihatan orang yang menjadikan Tuhan segala-galanya, ada masalah, dia akan tetap datang kepada Tuhan. Amin. Ini menjadi satu pola hidup. Nah, kalau saudara baca dalam Matius 6, coba kita buka aja. Matius 6 ayat 33, ini ayat terkenal juga, tapi enggak apa-apa. Matius 6 ayat 33, coba saudara buka di situ. Nah, kalau kita baca semuanya ini konteksnya berbicara tentang apa? Dari ayat 25 sampai 34. Itu berbicara tentang kekhawatiran. Ya kan? Nah, Yesus sedang berbicara tentang kekhawatiran. Tapi penekanan dari perikop ini, ayat 25 sampai 34 itu apa penekanan perikop ini? Ayat 33. Dia setelah bilang jangan takut, jangan khawatir, lihatlah burung yang tidak menabur aku pelihara. Tapi penekanan dari titik poin dari satu perikop ini adalah ayat 33, perhatikan. Semua itu, apa? Ayat 33, tetapi carilah dahulu apa? Ya, kerajaannya Allah, kerajaan Bapa itu hidupi dalam kehidupan kita. Dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi waktu kita jadikan dia segala-galanya, kita hidupi di dalam kehidupan kita, semuanya itu akan ditambahkan. Jadi kalau kita jadikan dia yang pertama dan terutama, saudara akan lihat, dia akan menolong, dia akan memberkati kita. Nah, seringkali kan kita balik. Tambahannya dulu yang kita cari. Benar gak? Tuhan, saya mau diberkati Tuhan. Wah, semua larinya akhirnya berkatnya, bukan Tuhannya. Saudara ingat gak? 10 orang kusta yang Tuhan sembuhkan. Disembuhkan semua gak? Berarti Tuhan mengasihi mereka 10 gak? Saya mau tanya, berapa yang kembali kepada Tuhan? Cuma 1. Berarti 9 tuh hanya butuh kesembuhannya. Udah selesai, goodbye Tuhan, gua gak butuh lo. Nah, seringkali kita jujur, kita seringkali seperti itu. Prioritas hidup kita menjadikan Tuhan nomor sekian. Tuhan harus menjadi nomor 1, amin. Itu kebutuhan kita. Saya lagi diberkati Kak, saya lagi sedang ada masalah, tetap dia segala, kaulah segalanya di dalam hidupku, amin. Inilah prioritas hidup. Saya inginkan kita semua, jemaat GBI Gerak Sukacita, jadikan Allah segalanya. Soal berkat itu saya pikir dia akan kejar kita, bukan kita kejar berkat. Dan berkat banyak, bukan hanya uang. Percayalah, orang jadikan Tuhan segalanya, Allah itu sumber segalanya. Kita panggil dia Bapa. Nanti semua dia akan atur. Karena seorang Bapa sangat peduli bagi anak-anaknya. Amin. Bapak tuh peduli bagi anak-anaknya. Maka saya berapa kali pernah bilang kan dalam kekristenan tuh gak ada. Saya pelajari Alkitab sudah ratusan kali saya baca. Saya tidak pernah jumpai yang namanya kata klaim ada dalam Alkitab. Tunjukkan kalau ada. Saya bertobat malam ini. Ratusan kali sudah saya baca Alkitab. Saya cuma jumpai tergeraklah Yesus oleh belas kasihan. Waktu dia lihat 5.000 orang ikut dia, sudah sore. Yesus bilang beri makan, murid-murid bagaimana di tengah-tengah sudah malam gini gak ada warung ya kan. Lalu gak punya uang. Beri makan, Alkitab bilang tergeraklah Yesus oleh belas. Lalu ditanya siapa yang bawa roti sini, didapati cuma 2 roti dibawa oleh seorang anak kecil. 5 roti ya, sama 2 ekor ikan. Dia bilang bawa kemari.
Dia angkat ucapan berkat, kasih makan 5.000 orang. Masih sisa berapa? Itu belum termasuk wanita kan, dan anak-anak kan. Masih sisa berapa? Lihat, karena ibu-ibu nggak dihitung. Itu babungkus, lu nggak ada sisa, ya kan? Saudara, kenapa? Buat dalam Tuhan tuh udah segala-galanya. Kalau kita utamakan dia menjadi segalanya, semuanya mengikutinya. Amin. Nah itu jadi yang pertama, inilah prioritas utama dalam menjalani hidup ini. Jadi nggak terbolak-balik saudara. Ya, ini yang pertama. Jadi yang pertama apa? Sikap hidup yang tidak apa? Jadikanlah Tuhan apa? Pertama dan terutama di dalam menjalani hidup ini. Saya percaya pasti kita akan mengalami kedahsyatan Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua. Kita lihat yang kedua. Prioritas yang kedua apa? Peliharalah kehidupan keluarga yang berkenan di hadapan Allah. Jadi yang kedua adalah keluarga. Orang ingin diberkati hidupnya, pelihara keluarga. Supaya keluarga itu menjadi keluarga yang berkenan di hadapan Allah. Sakinah, mawadah, nah itu sudah. Loh orang aja tahu. Saudara kita yang lain yang agama mereka memahami itu, amin. Nah saudara, mungkin pertanyaannya kenapa harus keluarga menjadi prioritas yang kedua dalam menjalani hidup ini? Kenapa? Karena keluarga itu adalah lembaga pertama yang diciptakan atau dibentuk oleh tangan Allah sendiri. Coba buka dalam Kejadian. Saya ingin saudara ngerti betul ini. Nanti sebagai kesimpulan saya akan kasih kesimpulannya gimana ya. Jadi ini bukan dalam pengertian kayak anak tangga satu ini, bukan. Ini harus menjadi satu kesatuan dalam kita menjalani hidup nih. Sudah buka Kejadian 21, Kejadian pasal yang pertama. Saudara bayangkan sejak penciptaan aja Tuhan sudah nyatakan ini. Siapa yang mau baca Kejadian yang pasal pertama? Baby kali yang pakai mic biar jelas. Ayat 20 apa? Ayat 26 sampai 28. Kejadian 21 ayat 26 sampai 28. Sorry, Kejadian 1 maksudnya. Kejadian 1 ayat 26 Duanya hapus. Ayat 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Terus? Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya. Saudara lihat, Tuhan menciptakan keluarga tangan Allah sendiri enggak? Diciptakan laki-laki, diciptakan perempuan, diberkati, lalu disuruh beranak, bukan beranak cucu dulu, baru diberkati ya kan? Diberkati. Jadi saudara lihat dalam penciptaan gambaran keluarga itu Tuhan yang membuatnya. Konseptornya Tuhan, inisiatornya atau berinisiatifnya adalah Allah sendiri. Ya kan? Jadi saudara lihat, jadi keluarga itu harus dapat perhatian, prioritas lain Allah adalah keluarga. Nanti saudara baca di rumah, saudara saya percaya ini bacaan yang tidak suka dibaca oleh siapapun yang membaca Alkitab juga mungkin saudara setiap hari saya pernah yakin kan kalau saudara baca dalam Matius pasal pertama pasti saudara tidak baca. Siapa yang pernah baca Injil Matius pasal pertama tentang silsilah Yesus? Siapa pernah? Siapa yang ngerti? Gak suka orang, apa nih? Tapi saya mau tahu, ini bukan kebetulan, saya pernah khotbahkan ini. Bayangkan untuk seorang juru selamat datang ke dunia menyelamatkan manusia, lihat turunannya gak sembarangan. Tidak sembarangan ya. Jadi seluruhnya ayat 17, jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai apa? Pembuangan ke Babel. Dan 14 keturunan sampai pembuangan ke Babel sampai
dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai, saudara perhatikan nih, inilah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk kelahiran Yesus ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari keluarga yang sudah ditetapkan. Lihat, saudara lihat, sampai Daud diperhitungkan. Saya mau tanya, Daud berkualitas nggak hidupnya? Berkenan di hati Allah. Sampai terakhir dia pilih Maria dan Yusuf. Saudara pelajarilah, Maria Yusuf tuh orang yang taat pada Tuhan nggak? Luar biasa. Jadi saudara bayang untuk Yesus lahir, dia pilih dari keluarga yang luar biasa. Nah, jadi saudara bisa dapat gambaran, jadi prioritas dalam hidup, pertama Allah, kedua keluarga, itu sesuatu yang mutlak harus kita lakukan. Nah, makanya saudara lihat, karena ini adalah lembaga yang Tuhan ciptakan, maka apa perintahnya? Baca Matius pasal 19, ya, ayat yang ke-6. Baca Matius 19 ayat yang ke-6. Saya akan baca ya. Saya baca dari ayat 4. Jawab Yesus, tidak kamu baca bahwa Ia menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan, sehingga keduanya itu menjadi, lihat, bukan dua. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dibersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kenapa? Karena ini lembaga yang Tuhan ciptakan. Makanya dengar baik-baik malam ini. Yang punya angan-angan, gua mau pisah, gua mau tinggalkan pasangan hidup, bertobat hari ini. Kondak saudara sedang turunkan kutuk dalam kehidupanmu. Baca tadi kan Matius, Tuhan Yesus saja lahir gak sembarangan dari keluarga. Saudara tinggalkan kalau saudara ingin hidup di dalam berkat Tuhan. Saya mau tanya, mujizat pertama Tuhan Yesus lakukan di mana? Hah? Di Kanaan. Kenapa? Karena keluarga itu dapat kepedulian luar biasa, saudara. Keluarga itu dapat peduli. Saya mau tanya, masyarakat mau lihat masyarakat baik, lebih besar bangsa baik, keluarga harus baik. Amin? Kenapa? Karena definisi keluarga adalah kumpulan individu-individu menjadi satu, namanya masyarakat. Lebih besar lagi namanya bangsa. Saya mau tanya, setiap individu itu keluar dari lubang batu atau dari keluarga? Nah, saudara bayangkanlah kalau keluarga ini keluarga yang takut Tuhan, keluarga A takut Tuhan, keturunan takut Tuhan, saudara. Keluarga B gitu, lalu keturunan ini kumpul jadi satu. Masyarakatnya menjadi masyarakat takut Tuhan enggak? Kita kumpul ini, kita ini masyarakat. Kalau kita takut Tuhan kan beda kan? Pasti menjadi indah. Nah, makanya kepedulian Tuhan dalam keluarga itu luar biasa. Itu lembaga dia ciptakan, maka dia larang perceraian. Mujizat pertama bukan waktu menyembuhkan yang sakit, bukan membangkitkan Lazarus sudah 4 hari dikubur, itu spektakuler luar biasa. Bukan menjamah bukan waktu perempuan pendarahan 12 tahun jama jubahnya sembuh, itu spektakuler. Tapi justru mujizat pertama Yesus lakukan dalam keluarga. Jadi serius dengan keluarga. Saya dengar, saya mau katakan, saudara mau ambil keputusan misalnya ada mau bercerai pisah, jangan harap saudara sedang pikir itu menyelesaikan masalah. Timbul masalah baru yang pasti keturunanmu bukan hidup dalam berkat, hidup dalam kutuk. Tegas saya harus katakan ini. Apalagi kita yang sudah dalam Tuhan, kita sudah melayani. Ya tapi saya udah tawar hati, udah gak percaya, saudara. Yohanes pasal 2 itu air anggur tuh habis. Air anggur tuh berikan apa? Sukacita dalam rumah tangga itu sudah habis. Tapi Yesus hadir. Baca nanti di rumah Yohanes pasal 2. Dia membuat air anggur baru. Dan pemimpin pesta bilang luar biasa. Biasanya orang menghidangkan air anggur yang paling berkualitas itu pertama, belakangan yang kurang baik. Kualitasnya lebih rendah, tapi ternyata air anggur ini tetap sama seperti yang pertama. Tuhan hadir menyelesaikan semuanya. Amin. Saudara pernah dengar nggak seorang bintang film terkenal?
yang namanya Robi Sugara. Yang ganteng itu dia sempat jadi iklan minyak rambut tuh apa? Breeze tuh apa dulu. Ya kan? Dia tinggalkan istrinya 14 tahun. Terikat ya, cewek mana yang gak naksir dia, ganteng gitu ya, mirip-mirip saya, beda-beda tipis lah. Ya kan? Saudara lihat, akhirnya dia kembali pulihkan. Karena istrinya tetap berdoa dengan anak-anaknya. Terakhir mereka dua-dua jadi pendeta melayani kemana-mana. Sampai akhirnya Tuhan panggil, tapi panggil hidup dalam Tuhan. Ya kan? Kenapa? Ya dia yang ciptakan, dia bisa mengubah semuanya. Supaya apa? Hidup kita tetap berkenan, bukan mengundang kutuk masuk. Nah ini prioritas yang kedua saudara ya, yang kita harus apa? Lakukan. Karena di akhir zaman, dengar baik, perhatikan baik. Iblis itu sedang hancurkan keluarga. Keluarga hancur, semuanya hancur. Jadi jangan mau dipermainkan iblis. Amin. Ya, ini yang kedua ya. Jadi supaya bagaimana kita dalam menjalani hidup ini, yang pertama Allah menjadi segala-galanya yang pertama dan terutama. Yang kedua pelihara kehidupan keluarga yang berkenan di hadapan Allah. Keluarga itu prioritas pertama. Amin. Yang masalah tuh biasa saudara. Siapa yang hidupnya ada masalah? Suami istri itu bisa bermasalah enggak? Ya bisa lah, dua otak yang berbeda. Saya selalu bilang kan, latar belakang dari mana. Makanya saya pernah ngomong nih, ada David nih, pernah nih. Dia pasti masih ingat. Waktu dia masih pacaran saya pernah tanya, Fit lu udah benar-benar udah serius? Sudah? Saya bilang, kalau memang sudah rasa kayak ragu-ragu gak cocok, tinggalin. Karena lebih baik kita selesai waktu masih pacaran pada apa? Sudah menikah. Saya bilang, sebab kalau konsep Kristen kalau waktu pacaran buka mata lebar-lebar. Lihat semua, doakan, libatkan Tuhan. Tapi begitu sudah menikah, tutup mata rapat-rapat. Karena tidak ada kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Dan seterusnya kecuali maut yang memisahkan, kata Alkitab kan. Jadi masalah ada, tapi Tuhan kan cukup. Menyelesaikan masalah dosa, jadi bisa selesaikan kok. Sekarang mau atau enggak? Nah saya tantang kita semua nih. Apalagi kita yang sudah melayani Tuhan, ayo. Supaya berkat Tuhan kita nikmati dalam hidup nih. Apa artinya kita melayani Tuhan tapi Tuhan membalingkan muka daripada kita. Gak ada gunanya saudara. Saudara lihat banyak kesaksian kok keluarga yang hancur-hancuran tapi Tuhan bisa pulihkan. Ya dia yang pencipta manusia. Amin. Iblis berusaha menghancurkan. Emang akhir zaman ini sedang terjadi. Makanya dengar firman Tuhan kita harus mengerti dan mempraktekannya. Ya, jadi yang kedua apa? Pelihara kehidupan keluarga yang berkenan di hadapan Allah. Ini prioritas yang kedua. Yang ketiga. Apa yang ketiga? Profesi yang sedang digeluti. Ini jadi profesi ya. Profesi yang sedang digeluti atau dijalani. Artinya apa? Jalanilah profesi pekerjaan yang kita miliki dengan rasa tanggung jawab bukan hanya kepada manusia, kepada bos atau kepada pimpinan, tapi juga kepada Tuhan. Jadi prioritas yang pertama Tuhan menjadi segalanya, kedua keluarga, yang ketiga profesi yang sedang kita jalani atau geluti. Coba buka dalam Kolose pasal 3 ayat yang Kolose pasal ketiga ayat yang ke-23. Tolong bacakan. Kolose 3 ayat 23. Ini apa yang Rasul Paulus katakan. Ya. 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 Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi konteks kehidupan iman Kristen, orang percaya, waktu dia menjalani profesinya dia, bisnisnya dia, pekerjaannya dia sebagai karyawan kah, sebagai pemimpin kah, sebagai owner satu perusahaan, dia harus lakukan itu seperti dia lakukan sesuatu untuk Tuhan. Amin. Ini harus saudara ya kan, kita harus lakukan itu saudara ya kan. Nah, waktu itu ada satu contoh kasus, seorang anak muda datang pada saya.
Dia ingin konseling, lalu dia bilang begini, pendeta, gimana ya saya ini hari Minggu sekarang saya tuh harus bekerja. Sementara saya tahu hari Minggu itu harus beribadah. Ini kan bingung pilihan. Akhirnya saya kasih bilang ada 4 opsi yang saya bisa kasih kepada kamu. Opsi yang pertama, apalagi tinggal di kota besar nih, gereja itu biasanya ada yang gereja besar biasanya ibadah bisa sampai lebih dari 1 sesi. Ya kan, sesi 1, 2, 3, 4 dan bahkan sampai yang ke-6 ya kan. Ya tuh. Lalu dia bilang, tapi gereja kami belum, baru 2 sesi ibadah. Dan ibadah terakhir pun saya masih kerja, waktunya belum saya pulang. Oke, saya bilang, itu pilihan opsi pertama. Opsi yang kedua saya bilang, kalau begitu kamu pergi ke gereja lain. Di Jakarta ini saya bilang banyak gereja kan. Cari opsi-opsi di gereja yang mungkin ada ibadahnya yang sampai sore kan ada kan banyak. Ada sampai malam jam 7. Kamu pergi ke situ. Asal jangan cari gereja yang menyesatkan atau gereja setan. Datang ibadah selesai kerja kamu ke situ nggak apa-apa ya, nggak ada masalah dong mau ya kan ibadah. Ya kan? Itu opsi yang kedua saya bilang, tinggal kamu pilih. Yang ketiga, kamu hampiri bos, datang berdoa, minta hikmat, bicara dengan bos. Bisa enggak mungkin waktu itu diganti dengan orang lain, atau ditukar, atau hanya beberapa jam itu ada yang isi. Ini kan semua pilihan. Jalan keluar. Ya, itu opsi ketiga saya bilang. Yang keempat, kamu berdoa, minta Tuhan ceritakan kamu ingin beribadah tapi karena pekerjaan, kalau Tuhan izinkan Tuhan beri pekerjaan yang lain yang baru, yang dengan kata lain tidak menghambat untuk dia beribadah kepada Tuhan hari Minggu. Beberapa waktu kemudian ternyata dia bilang dia dapat tempat pekerjaan, ditawari satu pekerjaan atau perusahaan, dengan kata lain hari Minggu itu dia libur, akhirnya bisa beribadah. Tuhan tahu kebutuhan anak-anaknya. Amin. Saudara lihat, jadi kita harus tetap berikan yang terbaik di dalam menjalani apa? Profesi. Saya mau tanya, Daniel itu berkualitas enggak? Baca dan dalam kitab Daniel itu, makanya saking kualitasnya yang lain iri. Pejabat-pejabat yang lain iri, ingin menghancurkan dia, buat rekayasa. Seluruh apa namanya tuh kalau sudah sama-sama tuh apa namanya? Konspirasi politik terjadi. Nah saya mau tanya, akhirnya berhasil enggak konspirasi itu? Berhasil. Dia sampai masuk dalam gua singa, tapi saya mau tanya, akhirnya singanya menerkam hancurkan dia enggak? Singa-singa malu, singa-singa ompong semua. Enggak bikin apa-apa. Akhirnya Raja Darius bilang angkat naik gantian yang buat konspirasi buang dengan keluarganya. Alkitab katakan belum sampai di dasar gua singa sudah diremukkan oleh singa yang sama. Seluruh keluarga yang buat rekayasa kejahatan kepada Daniel. Kenapa? Kualitas hidupnya. Dia bekerja dengan tanggung jawab bukan hanya kepada manusia, kepada Allah. Makanya waktu Raja Darius sebenarnya sayang ingin mengangkat dia untuk lebih tinggi lagi. Tambah benci yang pejabat yang lain. Pagi-pagi raja datang, Daniel apakah Allahmu yang engkau sembah sanggup menolong engkau? Maka terdengar suara dari Allah, ya Tuanku Raja, ternyata aku tidak bersalah kepada Tuanku Raja dan juga kepada Allah. Tuhan menyelamatkan dia. Kenapa? Dia menjalankan profesi, bukan hanya bertanggung jawab kepada manusia. Apapun aku perbuat seperti untuk Allah. Ini namanya menjalankan profesi dengan benar. Ayo kita jadi orang Kristen, tunjukkan dong itu. Sebagai karyawan, sebagai pekerja apa saja. Tunjukkan dong supaya kita di gereja dengan di luar sama. Siapa lagi contoh? Sadrak, Mesak, Abednego juga. Dibuat patung suruh sembah. Akhirnya mereka nggak mau kan? Ada yang ngaduin raja, dia nggak mau menyembah. Dipanggil raja. Ditanya kenapa tidak menyembah. Dia bilang ke 3 anak muda ini, sekalipun kalau Allah yang kami sembah mau menolong dia akan tolong. Tapi sekalipun dia tidak menolong, kami tidak akan menyembah apa?
patung yang Tuhan Raja buat. Raja geram marah, disuruh panaskan dapur api 7 kali. Sampai membuang pun, itu algojo pun mati kepanasan. Saya mau tanya, berhasil nggak dia dibuang dalam gua singa? Dalam dapur api? Berhasil. Pertanyaannya, hangus terbakar nggak? Nggak terjadi apa? Sampai Alkitab bilang bau hangus dalam bajunya pun tidak. Yang lebih kaget lagi raja bilang, bukankah kita buang 3 orang? Kenapa kok sekarang ada 4 orang jalan-jalan nyaman dalam dapur api itu? Jadi sebenarnya kalau Tuhan menjadi segala-galanya akan mewarnai seluruh kehidupan kita. Amin. Banyak Yusuf juga seperti itu ya kan. Dirancang yang jahat jadinya apa? Perdana Menteri. Kenapa? Alkitab bilang Allah menyertai Yusuf. Daniel itu waktu dengar perintah dibuat rekayasa jahat, dia nggak cari pertolongan, dia berdoa seperti biasa dia lakukan 3 kali sehari berhadapan dengan Allah. Saudara lihat terjadi nggak kedahsyatan Tuhan? Nah lihat, saudara bisa lihat, waktu Allah menjadi pertama, dia mewarnai seluruh kehidupan kita. Termasuk yang kedua apa? Keluarga yang sungguh-sungguh. Yang ketiga apa? Profesi. Ya. Nah, biar ini menjadi satu kehidupan yang kita jalani setiap hari. Yang keempat apa? Prioritas keempat. Prioritas keempat dalam menjalani hidup ini adalah pekerjaan Tuhan, pelayanan di gereja, kegiatan-kegiatan gereja yang lainnya termasuk kegiatan perkara-perkara rohani itu harus juga menjadi prioritas dalam hidup kita. Tentu dalam konteks ini prioritas yang keempat. Ya. Jadi begini loh maksud saya, jangan hanya gara-gara umpama kita sudah kerja, kita sudah menjalankan profesi, lalu apa? Gairah kita di dalam Tuhan, gairah melayani Tuhan tuh menjadi kendor. Enggak, harus tetap semakin semangat. Jadi enggak apa? Tidak asal-asalan. Ya kan? Jadi kita harus menjadi sesuatu yang apa? Yang semakin luar biasa dalam Tuhan ya. Jadi prioritas yang keempat itu, prioritas itu pekerjaan Tuhan, atau pelayanan gerejawi, atau kegiatan-kegiatan di gereja, perkara-perkara pelayanan rohani itu menjadi prioritas keempat, saudara. Ya, tetap. Jadi jangan karena kita sudah menjalani profesi lalu, aduh, gue malas nih, gue capek, gue ngantuk. Saya ingat teman saya seorang pendeta, saya nggak usah sebut namanya, pokoknya terkenal di Indonesia. Itu jadi berkat buat saya. Dia bilang, bagi saya pantang untuk Tuhan mengatakan capek. Saya takut Tuhan bilang, oh lu capek, mau istirahat. Ya gue bikin lu istirahat ya. Loh saudara lihat, ini harus menjadi apa? Prioritas juga saudara ya. Coba buka Ibrani 10 ayat 19 sampai 25. Jadi tetap kita menjadikan itu kan, kita kerja, kita melakukan profesi kita, tapi tetap ibadah, tetap jangan kendor. Coba buka dalam Ibrani pasal 19, Ibrani 10 maksud saya, ayat 19 sampai 25. Saya baca aja ya dari perikop ini ya. Ayat Ibrani 10, 19 sampai ayat 19 sampai 25. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Perhatikan ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari apa? Ya, pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Berarti ada yang melakukan ini, kebiasaan ini. Ya kan? Tapi marilah kita saling menasihatan dan semakin giat melakukannya ya. Maksudnya melakukan ibadah itu, pelayanan itu menjelang apa?
hari Tuhan yang sudah dekat. Ya, nah buka lagi satu ayat. 1 Timotius 4 ayat 8. 1 Timotius 4 ayat 8, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Ya. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Latihan badani bukan tidak berguna, terbatas. Kita olahraga, kita nge-gym itu bukan tidak berguna, ada berguna tapi terbatas. Tapi ibadah itu mengandung janji baik untuk saat ini, bahkan sampai pada kekekalan. Amin. Nah jadi itu harus menggairah kita jalankan profesi kita. Ayo sungguh-sungguh semangat gairah ya. Tapi ibadah pelayanan kita juga semakin apa? Semakin sungguh-sungguh. Nah itu sebabnya saya mau pesan hari ini buat kita semua. Jangan jadikan pelayanan itu adalah profesi. Kita kadang-kadang jadikan pelayanan itu kayak profesi. Emangnya beda? Beda. Pelayanan itu bukan profesi, pelayanan adalah menjalankan tugas pengabdian hidup kita kepada Tuhan. Itu pelayanan. Tugas pengabdian. Hidup kepada Tuhan. Sedangkan profesi itu apa? Menjalankan tugas pengabdian hidup kita pada sedang profesi adalah menjalankan tugas tanggung jawab pekerjaan kita. Pertama kepada bos kita, pimpinan kita. Yang kedua sebagai anak Tuhan tetap untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kolose 3:23. Beda enggak? Banyak orang sudah bolak-balik. Pelayanan jadikan profesi. Berbeda. Itu pengabdian hidup seperti Rasul Paulus. Saudara kalau pergi ke Jawa Tengah, khususnya Jogja, saudara akan masih menjumpai namanya abdi dalam. Benar enggak? Gajinya besar enggak? Berapa tahun yang lalu saudara tahu itu cuma 15.000. Mereka menumpang hidup mereka ya istrinya jualan, buka. Tapi kebanggaannya luar biasa menjadi abdi dalam. Sampai hari ini. Bahkan keturunan kalau bisa jadi abdi dalam. Kenapa? Buat mereka pengabdian hidup kepada sultan itu sesuatu yang kebanggaan. Kenapa kita mengabdi kepada Tuhan kita jadikan profesi bukan kebanggaan? Hari ini ubah pola pikir kita, saudara. Saya melatih diri saya untuk ini. Jadi saya sampaikan, saya latihkan diri saya. Maaf, saya ini juga tadinya pendeta penginjil keliling kemana-mana. Saya setiap masuk satu gereja, diundang pelayanan. Saya tahu habis saya khotbah pasti saya dapat PK. Saya berdoa, Tuhan, saya terima apa tidak? Padahal itu hak saya. Nah, kita bilang orang bentakan Injil akan hidup dari Injil. Orang melayani Tuhan layak dapat upah kan? Tapi saya berdoa, Tuhan saya terima enggak Tuhan? Karena kan tidak, apalagi suatu gereja yang kelihatannya sederhana, saudara. Nah pernah satu saat saya pergi sebuah gereja, saya waktu diundang di Balikpapan. Saya harus pelayanan di Betani itu sore hari, pagi hari ada sebuah gereja Pantai Kosta Serikat, apa saya lupa lah itu. Ya, gerejanya besar tapi sangat sederhana. Ngobrol-ngobrol dengan pendeta, rupanya gembalanya gembala kecelakaan juga. Kenapa? Gembala yang lamanya pergi entah kemana, mau gak mau, ini tadi karyawan di perusahaan apa? Perusahaan asing, dia mau gak mau. Mungkin Ibu Ana tahu di dekat, apa sih? Bukan, gereja itu di itu Antasari itu yang naik ke gunung-gunung itu loh. Ada gereja apa di atas itu? Motor gak bisa naik di jalan tangga kecil. Ya, iya ada apa sih, Pangeran Antasari itu masuk tuh yang dulu ada polisi apa itu. Nah, begitu saya masuk saya lihat gereja besar tapi jemaatnya sangat sederhana. Saya tahu Tuhan saya habis berkhotbah pasti saya dikasih persembahan kasih. Pertanyaannya Tuhan saya terima enggak? Saya doa loh. Kalau saya terima, jujur, saya pengen memberkati jemaat itu kayaknya nggak tega juga. Tapi saya nggak terima, saya takut mereka tersinggung. Ini kan dilema. Akhirnya lagi ibadah baru pertama, saya tuh nggak konsen, udah mikirin itu terus. Akhirnya saya pikir, kalau gini-gini gue lama nggak muji Tuhan juga, masa bodoh Tuhan terserah nanti. Udah, selesai saya khotbah, saya tantang mereka maju ke tempat saya tumpang tangan doain kan. Udah selesai itu ngobrol saya dengan gembalanya.
Nah saya waktu itu punya Alkitab, saya taruh dalam satu tas Alkitab yang saya beli di toko Immanuel yang warna hijau, ada yang biru yang ada gambar ikannya itu loh. Jadi Alkitab kita ini kita masukin situ ada red sletengnya. Jadi selesai khotbah saya masuk, selipat, saya pegang, saya kepit tangan gini kan. Tiba-tiba datang seorang ibu, dia tarik tas saya, dia rampas. Loh, apa-apaan ini? Dia rampas, dia buka resletengnya, dia masukin amplop tebal, mau langsung di resleteng. Oh, berarti saya harus terima berkat itu. Jujur saudara tahu, sampai rumah saya berdoa, saya buka berkat itu tahu berapa? 40.000, uang receh-receh, ada 1.000-an, ada segala macam. Ya buat saya suka cita. Karena saya tahu pelayanan itu bukan profesi, pelayanan itu pengabdian. Satu kebanggaan saya. Takut tentang hidup. Takut, dia yang pelihara. Cara dia, yang penting kita benar. Ya, jadi ulang saudara, pelayanan dengan profesi beda. Profesi tadi pekerjaan, usaha, bisnis, itu profesi. Pelayanan itu pengabdian. Masa kalah dengan abdi dalam? Kebanggaan, nah, kita melayani sultan di atas segala sultan, raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, amin. Ayo bangga dong, amin. Nah jadi saudara lihat, ini prioritas yang keempat. Yang terakhir yang kelima, prioritas kelima, melakukan hobi. Hobi boleh enggak? Ya, hobi, nah saya tidak terlalu bahas ini, ya. Hobi-hobi itu relatif. Kita mau lakukan, boleh nggak lakukan ya kan. Ada contoh-contoh, ada pendeta saya kenal dulu di Jawa Tengah, di kota Cilacap, dari sebuah gereja Kemah Injil segala itu, pendetanya bule. Jadi hari-hari libur, misalnya hari Senin ada pelayanan, mereka tuh mancing. Dia bawa istri, keluarga di pantai, nggak apa-apa hobi kan. Jadi jangan pikir, wih nggak rohani nih, pakai celana pendek. Kita kan konsep-konsep kita kadang-kadang kayak gitu nggak rohani kan. Jadi ya itu hobi boleh dilakukan, boleh tidak, tapi 4 ini sebagai kesimpulan. Poin 1 sampai poin 4 ini tidak boleh dipisahkan. Itu harus menjadi satu kesatuan. Tuhan menjadi segalanya dalam hidupku, lalu dia akan mewarnai seluruh hidupku, keluargaku, akan aku sungguh-sungguh memeliharanya. Profesiku ku jalani dengan hidup yang sungguh-sungguh menjalani profesi itu sebagai persembahanku juga kepada Tuhan. Kan? Apa yang kau perbuat seperti untuk Tuhan. Termasuk pelayananku adalah pengabdianku kepada Allah. Saya percaya kalau kita lakukan ini, saudara lihat kedahsyatan Tuhan akan bekerja luar biasa. Yesus pernah berkata, sebagaimana Bapak bekerja, aku pun bekerja sampai sekarang. Yohanes 5 ayat 17. Nah saya kira ya demikian aja yang dapat saya sampaikan malam ini. Kita akhiri, kita tutup persetujuan kita malam hari ini. Haleluya, haleluya.